Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Necis, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik saja ya. Oke, untuk materi seni budaya di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ini dia, belajar menulis notasi. Kalian sudah tahu dong yang namanya notasi itu seperti apa? Oke ya. Yang pertama ada notasi angka dan notasi balok. Ini yang sering kita lihat pada partitur lagu ya. Oke, kita lanjut ke materi. Notasi angka adalah cara melambangkan nada dengan lambang angka. Angka yang digunakan yaitu angka 1 sampai dengan 7. Untuk nada yang lebih rendah atau lebih tinggi, mengulang simbol yang sama. Hanya saja, untuk nada yang lebih rendah diberi tanda titik di bawah nadanya. Sedangkan untuk nada yang lebih tinggi diberi tanda titik di atas nadanya. Ini dia contohnya. Oke, kita lihat ya. Di kolom pertama itu lambang nada dan seterusnya ke bawah. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik di atas ya. Tadi itu ya. Salah ngetik itu. Oke. Dan seterusnya. Atau dibaca 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 itu fa, 5 itu sol, 6 itu la, 7 itu si, dan do titik di atas itu do juga ya. Cuman beda 1 oktav lebih tinggi. Oke. Berarti dari 1 itu 1 ke bawah, berarti 1, 7, 6 dan seterusnya itu ada titik di bawah karena lebih rendah. Yang selanjutnya setelah 1 titik di atas atau do aksen di atas itu ke atas, itu terus semuanya ada titiknya. Oke ya. Yang berikutnya, nah ini dia. Ini contoh lebih jelasnya. Bisa kalian lihat. Jadi yang bagian tengah itu bukan oktav rendah dan bukan oktav tinggi, yang oktav sedang itu ya. Yang bagian tengah 1, 2 atau do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kalau do, si atau 1, 7 titik di bawah, 6 titik di bawah, 5 titik di bawah dan seterusnya sampai 1 titik di bawah, itu nada rendah, makanya diberi tanda titik di bagian bawah nada atau di bagian bawah angka. Begitupun sebaliknya, 1 titik di atas, 2 titik di atas, 3 titik di atas, dan seterusnya, itu lambang nadanya diberi titik di atas. Kenapa? Karena oktavnya lebih tinggi. Sudah paham kah? Oke, mudah-mudahan paham lah ya. Yang berikutnya, ini dia. Ini untuk lebih jelasnya lagi ya. Yang bagian tengah tadi, kita lihat yang bagian tengah. Itu susunan not pada oktav normal. Yang di bawahnya, yang ada titik di bawah itu susunan not pada oktav rendah. Sedangkan yang di atas itu ada titik di atas nada atau titik di atas angka itu susunan not pada oktav tinggi. Oke. Nah, ini dia. Not angkanya bisa kalian lihat. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 1 titik di atas atau 1 aksen ya. Sedangkan nada lagu atau dibaca biasanya 1 itu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Yang di bawahnya itu ada jarak nada atau interval ya. Dari do ke re, dari re ke mi, dari mi ke fa, dari fa ke sol dan seterusnya. Baik dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya. Lihat di bawah. Ini jarak nada interval mayor ya. Kita lihat. Jarak dari nada do ke re itu 1, re ke mi itu 1, mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, la ke si juga 1, sedangkan dari si ke do itu setengah. Oke, nanti kita bahas ya. Ini dia. Oke, notasi angka yang umum digunakan. Kita lihat. Pada not ke bawah itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibacanya do, re, mi, fa, sol, la, si. Ya, itu fa, sol, la, si, do. Kalau ada satu lagi ya.
Untuk notnya kita lihat ada 1 dicoret, dibacanya itu di. Ada 2 atau re dicoret, dibacanya itu ri. 3 tidak ada, 4 dicoret, dibacanya itu vi. 5 dicoret, dibacanya itu sel. 6 dicoret, dibacanya itu le ya. Kenapa 3 dan 7 itu tidak dicoret, sedangkan yang lain dicoret? Kenapa? Karena balik lagi ke interval tadi. Karena jarak nada 3 ke 4 itu jaraknya setengah. Jadi tidak ada touch piano hitam di tengah atau bagian tengahnya. Begitupun 7 ke 1. Ini kita lihat ya. Nah, boleh. Siap. Bisa kalian lihat di bagian ini pianika, ini bukan piano ya, ini pianika. Silakan kalian lihat itu 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7 yang tidak ada titiknya. Sudah kalian lihat? Kalau sudah kalian lihat, bisa kita lihat 1 ke 2 jaraknya 1 yang tadi ya. Nah, itu 1 ada 1 dicoret di atasnya, itu setelah 1 di touch piano yang warna hitam itu atau touch pianika warna hitam itu ada 1 dicoret, lambang 1 dicoret ya. Itu dibacanya di. Nah, sekarang 2 dicoret, ada kan? Antara 2 dan 3 di touch hitamnya itu ada 2 dicoret ya. Sedangkan angka 3 kenapa tidak ada? Karena memang jarak angka 3 atau mi ke fa itu tidak ada touch hitam di tengahnya, makanya itu tidak ada, tidak dicoret. Sudah mengerti? Oke, mudah-mudahan mengerti ya. Yang berikutnya 4 dicoret. Apakah ada? Ada, karena di antara 4 dan 5 itu nadanya 1. Berarti ada nada setengahnya dong. Nah, itu fi disebutnya ya. Atau dibacanya itu fi. Yang berikutnya 5 ke 6. Tuh ada 5 dicoret. Lihat, antara 5 dan 6 itu ada 5 dicoret. Bacanya sel. Nah, selanjutnya ada 6 dicoret. Antara 6 dan 7 itu ada touch hitam juga, dimana disitu adalah nada le ya. Sedangkan kenapa 7 tidak dicoret atau tidak ada 7 coret? Karena antara 7 dan 1 itu sama seperti jarak 3 dan 4, tidak ada touch hitam atau nadanya jaraknya hanya setengah. Sudah mengerti? Oke, kita lanjut. Ini dia nilai not pada notasi angka. Lihat baris ke bawah, baris 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Baris pertama dulu kita baca atau kita lihat. Di situ ada angka 1 atau nada do. Ada titik 3 di belakangnya. Titik tersebut adalah nada yang sama dari nada awal. Kalau awalnya do, berarti titik yang kedua itu masih bunyi do juga, yang ketiga titik yang kedua itu masih do, dan titik yang ketiga itu masih do juga. Disambung, dipanjangkan ya. Sedangkan baris kedua, lihat sama kalian di warna kuning itu kedua, itu ada nada re atau 2, itu titiknya ada 2 dan yang terakhirnya ada 0 ya. Nah, 0 itu berhenti. Kalau titik itu disambung, berarti nilai not re itu ada 3 ketuk. Ketukan ke-1, titik kedua, titik ketiga, dan istirahat yang bagian 0. Dan seterusnya. Pokoknya kalian lihat aja. Kalau ada angka di belakangnya ada titik, berarti disambungkan, dipanjangkan. Kalau ada 0 baru istirahat. Oke ya. Begitupun seterusnya yang ke bawah bisa kalian lihat. Keempat, kelima, dan keenam. Ini deh, kita lihat pada lirik lagu Cinta Terbaik di Cassandra nih ya. Lihat di bar pertama di G sama dengan do, ini tonalitasnya dari G ya. Kalian lihat ada 0, 1 titik di atas, ada garis 1, itu nada berarti setengah ya. Ketukannya setengah ketuk. Jadi istirahat dulu baru setengah ketuk nada do tinggi, si, dan seterusnya. Bisa kalian lihat. Pokoknya kalau kalian lihat notasi itu ada titik, berarti disambung dari nada sebelumnya. Kalau ada 0 berarti istirahat. Oke.
Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Kalau tidak paham, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya yang lebih mendalam lagi. Oke, kali ini kita hanya membahas tentang notasi angka saja. Nanti kita akan bahas notasi balok pada pertemuan berikutnya. Oke ya? Paham? Oke. Untuk tugas, silahkan kalian cek di Google Classroom seperti biasa. Untuk materi berikutnya yaitu tentang belajar menulis notasi balok. Ya kan, kita belajar menulis notasi balok, oke? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.